warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ramadini, NPM 1921030454 dari kelas I Muamalah semester 4. Yang terhormat kepada Ibu Helma Maraliza SEI MESY selaku dosen pengampu mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Di sini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari beberapa materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok kelas I untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Materi yang pertama yaitu arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 615 sampai 651 RV, pasal 377 HIR dan pasal 705 RBG tidak berlaku lagi. Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah berusaha mengakomodir semua aspek mengenai arbitrase, baik dari segi hukum maupun substansinya, dengan ruang lingkup baik nasional maupun internasional. Di Indonesia sendiri, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase ini meningkat semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Seiring berkembangnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini menemukan beberapa permasalahan. Masalah utama adalah terkait dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase. Dalam ruang lingkup internasional, putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum, telah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta apabila salah satu pihak dalam sengketa adalah negara Republik Indonesia, maka hanya dapat dilaksanakan setelah ada eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permasalahannya, pengadilan di Indonesia seringkali dicap enggan untuk melaksanakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan alasan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Lain permasalahan dalam ruang lingkup nasional, pelaksanaan putusan arbitrase juga seringkali terhambat akibat kurangnya kemampuan dan pengetahuan arbiter Indonesia yang berakibat penundaan putusan arbitrase. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama diundangkan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama sebagai penyelesaian sengketa melalui litigasi. Namun, para pihak yang melakukan perjanjian akad dalam klausa perjanjian dapat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan kedudukan arbitrase ini merupakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi, sementara eksistensinya telah diakui secara yuridis dalam konstitusi. Selanjutnya, pilihan penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau badan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh pihak.
yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis pilihan penyelesaian sengketa antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui APS merupakan hal yang sangat ideal mengingat keadilan muncul dari para ahli. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbiter di mana keadilan muncul dari hakim atas arbiter. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan. Konsultan hanya memberikan pendapat atau hukum sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun ada kalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa. Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan pihak masing-masing. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Namun, proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang, pihak yang kuat dan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau mediator yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, serta membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga atau mediator yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.
Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan atau komisi konsiliasi sebagai penengah yang disebut konsiliator, dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Legal opinion atau pendapat umum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya baik untuk menghindari timbulnya sengketa dan untuk penyelesaian sengketa baik secara lisan maupun tulisan untuk orang yang membutuhkan. Legal opinion harus mencakup identifikasi masalah hukum, identifikasi fakta hukum, dan interpretasi aturan hukum. Pengaplikasian peraturan terhadap permasalahan, membuat analisis hukum, dan pembuatan kesimpulan yang menjawab permasalahan. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah atau tereksekusi atau pihak tergugat tidak mau menjalankan secara sukarela. Lembaga arbitrase sangat ingin melakukan eksekusi, tidak serta-merta melakukan eksekusi itu sendiri, melainkan dilakukan oleh pengadilan karena lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi seperti yang dimiliki oleh pengadilan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.